Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya Ibnu dari POV Milano. Oh ya, saya juga bisa di follow di Instagram @POV.Milano dan @saya.Ibnu.Fajar. Nah, di 3 video yang sebelumnya di area ini di sekitar Piazza Lelagosta, saya pernah cerita bahwa area ini adalah area pasar. Nah, di ujung seberang sana, pasar komune yang belum selesai-selesai, ternyata memang masih dikerjakan. Kita bisa lihat banyak pekerja lagi merapikan bagian atap dari pasar tersebut. Nah, sementara memang di setiap hari Selasa, seperti hari ini dan hari Sabtu, kita memang punya pasar tumpah di jalan. Ini sepertinya hanya dipakai satu sisi sebelah kanan, dan yang berjualan memang ini sayuran dan buah-buahan, dan kayaknya seharusnya memang tidak ada pedagang lain selain bahan makanan. Wah, segala macam sayur dan buah-buahan segar. Oh iya, satu hal yang harus diingat juga, nanti suatu saat ketika sudah bisa teman-teman jalan-jalan lagi ke Italia, ke Milan, kalau memang mau datang belanja di pasar tradisional seperti ini, pasar yang di jalan, ada beberapa aturan simpel. Satu, biasanya kalau misalnya harganya sudah ditulis, ya memang segitu harganya, jangan ditawar-tawar lagi. Biasanya kalaupun mereka kenal kita dan baik, mereka suka tambahin. Ya, kalau misalnya kita beli jeruk 1 atau 2 buah, suka mereka tambahin. Dan yang kedua adalah kita nggak bisa asal main milih sendiri, kita pegang-pegang sayurannya atau buahnya. Jadi bahkan dari sebelum zaman pandemi sekalipun, kalau kita mau belanja di pasar dan juga di supermarket untuk beli buah-buahan dan sayur-sayuran, kita memang tidak diperbolehkan untuk memegang-megang buah-buahan atau sayuran tersebut. Kalau di pasar biasanya kita lihat dulu mau yang mana, terus kita samperin penjualnya. Dari penjualnya kita bilang kita mau jeruk 1 kilo gitu misalnya. Nanti dia akan mengambilkan jeruk itu sebanyak 1 kilo. Jadi kita tidak usah megang-megang buahnya. Nah, di supermarket mungkin agak berbeda, tapi di supermarket disediain sarung tangan plastik yang memang harus kita pakai. Jadi kita harus menghormati orang lain. Jadi kita nggak dipegang-pegang semuanya. Walaupun kita beli juga tetap aja tidak boleh juga. Gitu. Nah, di pasar ini selain beberapa kios yang memang dipasang oleh para penjual, ada juga beberapa pedagang yang memang lebih simple dengan menggunakan truk. Jadi bukan food truck tapi shop truck kali ya. Begitu dibuka satu sisinya, di dalamnya ada etalase makanan yang mereka jual. Biasanya yang suka pakai truk itu yang dagang keju atau pasticceria, macelleria, itu kayak daging-daging segala macam. Nah, ini bagian yang menjual makanan seafood, ikan, nggak cuma seperti ikan. Jadi memang satu section ini, satu bagian ini selalu dipakai buat mereka yang berdagang ikan. Jadi biar baunya juga nggak ke mana-mana dan higienitasnya juga lebih terjaga, dan selalu seperti ini. Bahkan dalam kondisi normal sebelum pandemi pun memang sudah seperti ini pengaturannya. Ini truk, biasanya mereka buah kayak begini.
Kalau dulu kadang suka ada satu dua yang truknya lebih kecil, jalan berhenti di perempatan, terus dia jual dari perempatan di pinggir jalan. Nggak tahu itu boleh atau enggak sebenarnya, tapi sekarang kayaknya sudah mulai jarang. Nah ini salah satu yang pakai truk, dia jual berbagai macam daging yang masih mentah dan daging yang sudah diproses. Jadi di sini kita bisa pesan, di situ ada ayam bakar, terus ada goreng-gorengan, lengkap semuanya di situ. Bagian ini mereka ngejual berbagai macam jenis keju, formaji, segala macam jenis keju. Saya nggak bisa ngitung berapa banyak dan belum semuanya juga saya pernah coba barangkali. Menyenangkan ya melihat, biasanya karena mereka sudah lama sekali kenal dengan para pedagang ini dan mereka sudah saling mengenal, udah kayak teman sebenarnya, bukan kayak satu yang dagang satu yang beli. Di bagian ini mereka ngejual berbagai macam jenis olives, zaitun yang sudah ada yang dipickled kayak di acar, ada yang dibikin asin, ada yang dicampur sama olive sama minyaknya, sama aceto itu sama kayak cuka, seperti itu. Buat saya pribadi, kalau misalnya gua berjalan-jalan di area pasar, selalu menarik, apalagi kalau lagi ramai, sambil bawa kamera, banyak sekali hal-hal menarik yang bisa dijadikan buat subjek fotografi. Nah ini berhenti di sini, biasanya masih jalan terus ke arah seberang sana, itu masih banyak, ada yang jual roti, ada yang jual buah, paling banyak buah dan sayuran itu paling banyak di sini. Karena kita masih di zona merah, jadi pasarnya ya berhenti sampai di satu ruas jalan ini aja. Selesai di Via Sebenico. Oh, ada Dot. Sebentar, kayaknya saya juga punya aplikasinya buat Dot. Kita coba lihat ya. Kenapa ini nggak hilang sih notifikasinya? Oke, kita coba pakai Dot ya. Start ride. Oke. Nyala. Setelah gagal coba naik 2 sepeda jump tadi itu, sekarang kita coba naik skuter listrik aja. Kali ini kita harus hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sedikit melipir ke sisi jalan karena sebenarnya ini satu arah. Mau naik ke atas trotoar tapi kok agak ragu, takut lompat lagi. Ya coba 1, 2, 3 dapat echo. Oke. Jadi kita ada di atas sisinya pedestrian, kita jalan pelan-pelan saja, yang penting tidak melawan arah. Ya, ada banner menarik di sini. Milano Clown Festival. Saya tulis nanti di layar deh. Setiap kapan suka ada festival clown di Milan. Itu seru karena biasanya semua pada dikasih hidung merahnya badut, bisa sambil jalan-jalan keliling kota, semuanya bergaya seperti clown, seperti badut. Oh, tahun lalu udah pasti nggak ada, tahun ini juga barangkali udah pasti nggak ada juga, ya karena memang kondisi pandemi seperti ini.
Oke, kita ngelewatin area yang sama yang kemarin terakhir kita ke arah kantor, lewat kantornya Google. Terus, oh iya, ini ada satu bagian gedung batu bata merah ini yang sebelumnya saya janji saya mau liatin dari sisi yang seberang sana, yang lebih jauh, yang kita bisa lihat ada tekstur muka-muka orang yang memang didesain menjadi bagian tampilan gedung-gedung ini. Jadi kalau kita lihat gedungnya itu warna batu batanya berbeda-beda, ada yang lebih terang, ada yang lebih gelap, ada yang bahkan sampai berwarnanya hitam. Nah, oke, sebentar, kelihatan nggak dari sini? Harusnya lebih kelihatan. Ada 1, 2, 3, 4, satu sisi ini ada 4 foto, di sisi sana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 foto. Saya akan coba cari informasi lebih lanjut siapa-siapa saja. Nama gedungnya adalah Casa de la Memoria, The House of Memory. Pasti orang-orang ini tokoh-tokoh penting dalam sejarah Italia atau sejarah Milan. Yuk kita jalan lagi. Nah, kenapa saya berhenti dulu barusan? Karena kita akan ngelewatin rute yang hampir sama ketika kita berangkat ke kantor. Kita udah balik lagi melintasi BAM, Taman BAM. Jadi sebentar, saya coba stop dulu. Kita time lapse saja karena rencananya hari ini kita jalan sebentar ke Chinatown di Paolo Sarpi, di Via Paolo Sarpi. Percobaan pertama tadi bikin time lapse, kayaknya intervalnya terlalu pendek karena dibikin jadi cuma 3 detik. Nanti coba ntar di editing kita lambatin sedikit. Nah, sekarang kita udah sampai di Porta Garibaldi. Kita datang dari seberang sana, dari Corso Como, dan datang sedikit di atas puncaknya Menara Unicredit. Jadi di bawahnya Menara Unicredit itu Piazza Gaiolenti. Terus tadi kita turun, terus melintasi ke Corso Como, melewati Monumen Porta Garibaldi, terus sampai di sini. Saya ganti skuternya karena ternyata si skuter Dot ini lebih mahal dan kurang nyaman, dan saya ngerasa nggak yakin aja naik skuter lagi. Jadi ketemu Lime lagi. Sekarang kita coba kita unlock satu sepeda Lime ini. Ada jaraknya 19,6 km, 20 sen per menit. Oke, kita start my ride. Saya keluarin dulu handphonenya dari kamera karena ada detail payment. Dan kita lihat dibuka nggak kuncinya. Oke, yuk. Kita sambung lagi jalannya. Naik sepeda Lime. Kalau ini pasti beda. Dan mudah-mudahan nggak kayak yang terakhir kemarin kita pakai buat jalan ke
Brera, karena waktu di Brera kemarin sepedanya itu berisik ternyata di bagian remnya. Kita bisa dengar suara squeak gitu, kayak suara tikus di antara ban. Sepertinya nggak ada suara aneh-aneh dari sepeda ini. Kita antri lagi di sini sambil nunggu nyebrang merah. Sambil nunggu lampu merah di tempat tadi kita ngambil sepeda ini, kita mulai nyewa sepeda ini, ada Starbucks. Udah mulai banyak Starbucks ada di Milan. Nggak tahu juga ada berapa banyak jumlahnya, tapi sudah jauh lebih mudah sekarang untuk nemuin Starbucks di hampir setiap sudut jalanan di Milan. Kabarnya mereka akan mulai buka beberapa gerai di kota lain seperti di Roma. Jadi Starbucks yang tadinya tidak pernah ada di Italia sekarang sudah mulai banyak dan mudah ditemui di berbagai tempat di Italia. Jadi berhubung tadi kita time lapse, jadi nggak ngelewatin dengan benar. Ini Porta Garibaldi, dari sekian banyak porta yang ada di kota Milan, salah satunya adalah Porta Garibaldi. Di 3 video sebelumnya sebenarnya saya sempat merekam area bagian ini, tapi ternyata terpotong karena ada threshold dari maksimum kapasitas rekamannya DJI yang saya pakai. Di sisi, kalau kita tadi jalan dari arah Corso Como, di sisi kirinya kita ketemu sama Italy. Italy itu supermarket, isinya semua makanan, semua bahan makanan, produk-produk Italia. Jadi semua produk khas Italia, yang asli dari Italia kita bisa temuin di sini, dari berbagai macam regione di Italia. Tapi karena Chinatown arahnya kebalikannya, ada di arah, kalau kita dari Corso Como kita beloknya ke arah kanan, jadi kita melewati area sebelah sini. Seingat saya tidak ada bicycle lane di ruas yang ini, jadi ya nggak apa-apa, kita masuk ke jalanan biasa aja. Balik lagi, nggak lewat area pedestrian, tapi kita lewat jalanan yang masih jalanan dari paving block, jadi suaranya bergetar-getar. Kalau lagi jalan sepedahan di sini nanti, selalu hati-hati sama relnya tram, karena lebarnya ban sepeda itu lebih kecil dari lebarnya ruasnya tram. Gap di tengah-tengahnya itu, nih kayak gini saya harus ngelewatin mobil depan, jadi harus benar-benar ya sekalian motong, jangan sampai motongnya terlalu tipis-tipis, nanti bannya jadi bak masuk ke dalam relnya tram. Beberapa jalur tram sudah tidak aktif, kayak jalur yang kita lewatin sekarang ini masih ada relnya, tapi sudah tidak ada keretanya. Nah, sambil kita jalan, di sisi kiri yang kita lewatin itu gedungnya Microsoft sama yayasannya Bertinelli. Kita coba sebentar. Ini ada lagi mobil parkir di pinggir jalan, double parking. Kita lewatin lagi, balik lagi ke sini. Oke. Bentar. Gor tahu tiba-tiba ada jalur sepeda di sini. Naik ke atas jalur sepeda. Nah, kita coba puterin
kantornya Microsoft. Oke, hijau. Jadi bentuknya unik, ramping, penuh dengan kaca. Dari luarnya kita bisa ngelihat skeletonnya apa ya namanya ya, terlihat di luar, terekspos di sisi luar. Nah, di bagian belakangnya ini ada area besar, area publik. Bagian sini lebih banyak dilapis sama pavement, sama konkrit. Jadi enak buat anak-anak main sepeda, main skateboard, atau sambil main bola. Luas sekali. Nah, di seberang kanannya ini masih baru dibuka, belum terlalu lama. Tadinya memang masih dalam proses pengerjaan tutup, jadi kelihatan terpisah antara bagian sini dengan sisi jalan di seberang sana. Sekarang jadi jauh lebih menyenangkan karena jadi kontras. Di satu sisi ini isinya area besar dengan konkrit, dengan semen, jadi bisa sepedahan, bisa main skateboard. Di sisi seberang sananya itu penuh dengan rerumputan. Oh, baru dibuka juga Passeggiata Boris Pasternak. Jadi ada passings poeta e scrittore da 1890 a 1960. Dia kayaknya apa ya namanya, poeta, penulis dan pembuat puisi. Oke, menarik. Nggak tahu kita boleh naik sepeda apa nggak ke atasnya, nanti kali ya. Tanggung udah disewa sepedanya. Nah, jadi di bagian gedung ini, di satu sisi tadi adalah sisinya kantornya Microsoft, di sisi seberangnya adalah Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli. Feltrinelli ini paling familiar namanya kalau misalnya kita ngelihat berbagai jaringan toko buku dan penerbit. Dan di bawahnya ada kafenya Feltrinelli dan ada toko buku pastinya, segala macam. Jadi kita bisa beli bukunya di sini, cari meja yang kosong, tapi kayaknya nggak boleh karena masih zona merah. Kita bisa baca kalau waktu masih normal sebelum pandemi. Enak sekali tempat ini. Yuk lanjut jalan lagi. Terpotong satu gang di seberang sana, entah kelihatan atau enggak. Jadi itu yang memisahkan antara sisinya Gian Giacomo Feltrinelli sama kantornya Microsoft. Kantornya Microsoft awalnya ketika pertama kali dibuka, mereka punya satu ruang publik. Di dalam isinya itu Xbox sama berbagai macam gaming komputer. Kita bisa main sepuas-puasnya. Ada Xbox dengan TV kayaknya hampir 70 atau 80 inci. Bertahan beberapa tahun setelah Expo selesai, tapi kayaknya bahkan sebelum pandemi pun mereka sudah tidak meneruskan lagi konsep seperti itu. Jadi sudah tidak ada lagi sekarang. Oke, kita sekarang nyebrang, kita masuk ke arah Paolo Sardi. Harusnya saya ada di sisi seberang sana sih sebenarnya. Nyebrang aja deh, biar nggak ganggu orang. Turun di sini. Oke.
Hijau, ayo jalan lagi. Masukin handphone dulu ke kantong. Ada kita nyebrang ke sini. Lalu kita masuk ke Paulosari. Ya, hijau. Selamat bergabung buat teman-teman yang baru nonton dari tengah-tengah sini. Kita sekarang sampai di Via Paulosari. Ini Chinatown-nya Milan. Oh iya, saya Ibnu Fajar seperti biasa POV Milano. Bisa di follow Instagramnya, ada di pov.milano dan saya.ibnu.fajar. Kali ini kita sudah sampai di Via Paulosari. Ini adalah Chinatown-nya kota Milan. Ya masih sepi karena memang masih pagi, dan masih sepi juga karena sayangnya bagian dari efek domino pandemi yang tidak berkesudahan sekian lama ini. Jalanannya ini cukup sempit dan tidak semua mobil diperkenankan untuk melalui jalan ini satu arah yang saya paham. Jadi biasanya kendaraan yang melintas itu entah kendaraan operasional, taksi, atau memang mereka punya izin khusus untuk melintasi area ini. Dua tahun lalu kita masih sempat merasakan perayaan kayak Lunar New Year, Chinese New Year, dan beberapa perayaan lain. Itu ramai, area ini benar-benar dipenuhi dengan berbagai macam festival. Ada berbagai food stall, restoran-restoran yang ada di area ini pada buka stand di sepanjang jalan ini. Banyak makanan yang bisa dicicipin. Jadi ya ramai dan benar-benar menyenangkan. Di sini kita bisa nemuin segala macam toko, dari mulai toko untuk aksesoris dan perlengkapan handphone, toko reparasi buat elektronik, handphone dan komputer, berbagai macam toko baju, terus berbaur juga dengan beberapa bar-bar Itali. Oh iya, kita kalau misalnya saya bilang bar, itu bukan bar minuman beralkohol. Bar di sini, coffee shop itu di sini kita bilangnya memang bar karena cara mereka menyajikan kopi memang memang seperti itu. Jadi kayak ada barnya, dan orang ya minum kopi ya cuman pesan satu espresso, minum, ngobrol sebentar, jalan lagi, lanjut lagi gitu. Jarang-jarang lihat ada sports car terparkir di pinggir jalan seperti ini di Chinatown. Dan oh ya, kenapa tadi namanya bar ya, karena memang seperti bar bentuknya di dalamnya. Saya ingat di dalam gedung ini, di dalamnya waktu itu dibuka untuk berbagai macam pameran. Jadi ada berapa lapis pintu ke dalamnya. Kalau mau nyari street food, wah gudangnya di sini banyak sekali. Bahkan yang dari Sicilia pun ada di sini. Ada arancini,
ini kalau misalnya mau nyari apa ya, kayak pancake yang asin, nyari dimsum, terus nyari kayak lumpia basah, semua lengkap, semua ada di sini. Beberapa sebegitu enaknya, sebegitu terkenalnya, memenangkan berbagai macam acara kulineri di TV di Italia. Ini juga enak, ini ada namanya Collodianatra itu lehernya bebek. Jadi dia bikin pakai satu kayak kulit lumpia, dalamnya pakai potongan-potongan daging. Tapi harus hati-hati di sini buat yang hanya makan makanan halal. Seperti biasa cari seafood aja atau cari ayam, bebek juga sebenarnya. Jadi begini, ada halal yang halal, benar-benar halal. Kita bisa carinya biasanya di restoran-restoran yang menjual nasi biryani, kebab, itu pasti halal. Ada yang aman. Nah, kalau yang aman ya cari yang dari bahannya untuk dagingnya, proteinnya pakai ayam, pakai ikan, atau pakai bebek. Cenderung aman, tidak mengandung babi, tapi mungkin prosedurnya ya berbeda kalau mau dibilang halal. Dan kalau stay lama di sini dan pengen masak sendiri di sini, banyak marcelleria dari yang menyediakan daging-daging yang memang dipotong dengan prosedur halal. Biasanya itu ada tulisannya di depannya, marcelleria halal, isinya berbagai macam jenis daging. Itu nggak usah khawatir, itu pasti halal dari situ. Nah, kita sudah mau sampai di penghujung Paolo Sarpi. Di sebelah kanan kalau nggak salah itu ada toko roti. Enak kayak toko roti, kayak roti di Indonesia. Rotinya lebih lembut dan manis. Coba masih ada nggak ya namanya, Mr. Time Milano. Iya, kalau nggak salah namanya Mr. Time Milano. Ya, nih itu dia. Kalau lagi di sini, kangen nyari roti-roti kayak roti di Indonesia, ke sini ke Mr. Time Milano. Itu bisa dicapai dari aksesnya dari Paolo Sarpi. Ya, kita putar lagi karena sudah sampai di penghujungnya. Jadi kita balik lagi menyusuri Paolo Sarpi. Di sini bersinergi semua dengan baik. McDonald ada, marcelleria yang isinya orang-orang Itali ada, cafe bar yang orang Itali ada, berbagai street food dari Cina ada semua di sini. Restorannya juga enak-enak. Loh, dua arah ternyata. Oke. Kebetulan hari ini lagi bayar puasa karena ada beberapa puasa yang terbolongkan tahun lalu sebelum kita mulai masuk di bulan Ramadan. Jadi godaannya sangat berat sekali karena wangi banget makanan jalan ini sebenarnya. Ada satu toko di sini namanya Party One. Dia menjual segala macam jenis kebutuhan
pesta, dari mulai kadonya atau mau cari kostum, ada semua di sini. Sudah mulai ramai sepertinya, sudah mau jam 10. Sebagian toko sudah siap-siap mau buka. Kamera kegoyang ke kanan ke kiri, kalau miring maaf ya. Audinya R8, Audinya Iron Man. Sambil menyusuri keluar dari Chinatown, kita ngelewatin satu gang, bukan gang sih. Ini ke dalam sini, di dalamnya ada Little Lamb. Itu restoran. Kalau misalnya mau nyari hotpot, enak hotpotnya. Itu di sana. Apa namanya itu? Di sana sih. Little Lamb Hotpot and Barbecue. Enak gitu. Ya, sudah sampai. Keluar lagi dari area Paolo Sarpi, area Chinatown. Video sebelumnya kita jalan-jalan di areanya Brera. Kalau belum nonton, saya sediain linknya di sebelah kanan atas. Sekarang kita baru selesai habis muter-muter dari Paolo Sarpi, dari Chinatown di Milan. Terima kasih sudah nonton. Tadi kita sudah jalan-jalan ke pasar di Lagosta. Terus kita lanjut coba time lapse, walaupun kayaknya gagal, cuma 3 detik kan akhirnya. Terus kita muterin areanya kantornya Microsoft sama nasionalnya Giacomo Catinelli. Dan ini sekarang kita lagi di bangunan tua ini, namanya kalau nggak salah Porta Volta, di Alessandro Volta di sini. Ya, terima kasih buat semuanya yang udah menemani saya jalan-jalan sambil keliling kota Milan. Sekarang saya harus kembali lagi beraktivitas. Jangan lupa di like, di subscribe. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya Ibnu Fajar untuk TOD Milano pamit. Dah. Dan coba mampir yuk sebentar, berhenti. Terus masih penasaran sama time lapse. Next aja deh. Wow.